Tema bulanannya adalah Undeniable Church. Gimana caranya kamu menjadi gereja ya? Kita menjadi gereja, kamu menjadi gereja. Kita dan kamu tuh sama aja. Kamu dan kita adalah gereja. Gereja NLC bukan di lantai 3 dan dibatasi tembok ini. Gereja NLC lebih dari itu. Kamu dan saya adalah gereja. We are gathered to be scattered. Kita dikumpulkan, kemudian kita dikembalikan ke keluarga masing-masing, ke hubungan masing-masing, ke kantor, ke bisnis masing-masing, ke klinik masing-masing. Untuk apa? Untuk kamu jadi gereja, membawa Tuhan di sana. So, Undeniable Church, di sepanjang bulan ini kita bicara tentang peran gereja, peran kamu dan saya, ketika kita hidup di dalam gereja dan di luar gereja. Oke? Judul khotbah hari ini adalah Underutilized. Underutilized. We jump right into it. Underutilized. Di 2 Timotius 3, ayat yang ke-1 onwards, 1-5 ditulis seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kaget ya, kok ada ayat kok ngomongin saya gitu ya. Ini kenapa? Kena semua gitu. Ayat kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. So careful, ini adalah ayat tentang orang yang menjalankan ibadah mereka yang kita baca dari tadi. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. So di sini dibilang bahwa di hari-hari akhir baik kita tinggal di end of age, di mana Yesus sudah naik ke surga lagi, Roh Kudus sudah diberikan buat setiap kita dan kita menantikan kedatangan Tuhan. Di end of age ini orang akan mengasihi diri sendiri, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak mengekang diri, tidak tahu berterima kasih, berontak terhadap orang tua. So all of this adalah orang yang datang secara lahiriah, mereka masih menjalankan ibadah mereka. So, saya beberapa kali di beberapa hari terakhir ketika sempat baca mengenai Gehazi dan Elisa, kalau kamu baca ceritanya, Gehazi itu orang yang kentang. Dia ikut Tuhan dengan cara dia ikut Elisa, dia jadi mentinya Elisa, tapi dia pengen uangnya aman gitu. Jadi dia bohong gitu ya, supaya dapat uangnya aman, tapi bohongnya juga dikit. Jadi kayak Gehazi adalah orang yang, kalau saya bisa bilang adalah orang yang secara lahiriah, dia ada di rumah Elisa, betul. Tapi dari dalam hatinya, dia tidak berurusan dengan hatinya dan dia masih menginginkan apa yang dunia tawarkan. So, dan orang seperti ini kemudian dia kena kusta dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah, kalau kita ikut Tuhan, saya udah sempat sampaikan ini, kalau termasuk untuk saya sendiri, kalau kamu ikut Tuhan, it's better all in atau nggak usah sama sekali. Karena kalau kamu in the middle tuh kentang gitu, tau gak? Kayak ngeciaknya juga takut-takut gitu ya, bohongnya juga dikit. Yang bohong itu terlalu gawat, yang bohong yang ini aja deh, nggak apa-apa gitu kan. Kayak mendingan sekalian aja. Nggak usah ikut Tuhan, tinggalin Tuhan, tunggu sampai Tuhan, hopefully Tuhan tegur dan kamu kembali, atau kamu ikut Tuhan sepenuhnya dan cari tahu apa yang mesti kamu pertobatkan day by day. Oke? So jangan ada di tengah-tengah, karena ada di sini di 2 Timotius 3 ini dibilang mereka menjalankan ibadah mereka, gereja ini, jemaat ini menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya itu. So ini adalah strategi iblis. Oke? Strategi iblis adalah nggak apa-apa. Ada beberapa orang yang dibiarkan beribadah. Saya bisa bilang, dibiarkan aja beribadah. Justru lebih serem orang yang tidak beribadah, bunuhin orang Kristen, tahu-tahu ketemu Tuhan. Iya kan? Kayak si Paulus, betul? Dan kemudian dia berubah 180 derajat. Itu lebih mengerikan buat iblis. Lebih aman orang yang lahiriah beribadah, tapi kehidupannya memungkiri kekuatan Tuhan yang ada di dalam mereka. Wow, saya kegampar-gampar waktu saya siapin khotbah ini buat saya sendiri secara pribadi. Karena apakah kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, do we live the power that's in me? Same power that lives in me, same power that crushed the enemy, same power lives in me. Terus besok, anxious lagi. Kapan ya saya punya pacar? Kapan ya saya promosi? Kapan ya bisnis saya maju? Kapan ya saya bisa pindah tempat kerja dari tempat kerja yang memuakan ini? Dan anxious lagi, putus asa lagi, depresi lagi. And on the Sunday we sing again. Same power that crushed the enemy, same power lives in me. Yeah, gitu ya. But we forgot on a Monday. Right? So,
pada lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi mereka memungkiri kekuatan yang ada di dalam kamu dan saya ketika kamu menerima Tuhan. So ada dua hal yang iblis bikin buat orang percaya. Kalau saya observasi, ada dua hal yang dia buat state aman. Orang yang ke gereja, tapi state-nya aman. Kalau satu, mereka apatis. Jadi menjadi orang Kristen yang menerima keselamatan. Remember, that time di retret kamu nangis terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, terima keselamatan, tapi tidak mencari kebenaran atau mengejar hidup sesuai panggilannya. Apatis. Saya Kristen. Saya ke gereja tiap minggu. Saya memberi. Saya termasuk tadi tuh. Itu lihat 14 juta, setengahnya saya gitu. Sisanya ngapain gitu kan. Kayak apatis. Saya yang penting ke gereja, tapi tidak mencari kebenaran atau mengejar hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Itu apatis. Dan itu empuk banget, gak bakal digangguin sama iblis. Karena so be it, dia gak bakal mencari kebenaran. Dia pikir, orang-orang ini pikir mereka sudah cukup dengan nangis di retret waktu menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. And they do nothing afterwards. Mereka gak lagi mengandalkan Tuhan. Halo? Mereka gak lagi mencari Tuhan sepenuh hati. Mereka gak lagi Bible study setelah selesai dari kampus. Aman. Gak perlu digangguin. Kedua, bebal. Kita menjadi orang Kristen yang menolak kebenaran dan hidup sesuai keinginan kita sendiri. Sesuai pressure yang kita alami sendiri. Kita jadi orang yang bebal. Disuruh sebut, kayak kita sudah tahu bahwa mendengar sebulan bahwa akar dari kejahatan, akar dari dosa adalah cinta uang adalah akarnya gitu. Cinta uang adalah akarnya. Tapi tetap kita nggak mengubah mindset kita bahwa bodoh deh. Let's be real. Siapa sih nggak butuh duit? Gue sih yang penting kaya. Waktu ditanya biasanya orang yang kayak gitu, do you know what's the goalpost untuk jadi kaya? Biasanya juga moving. Hari ini bilangnya sekian, tahun depan udah Tuhan berikan sekian, dia bilang, oh bukan yang ini, yang itu. So it keeps moving. Orang yang bebal akan bilang bahwa love of money is root of all evil, tapi be real. Kita kan butuh uang. Kalau udah nggak pernah gue lihat orang kaya menderita. Pernah lihat orang naik jet ski lagi sedih? Nggak pernah kan? Gitu. Selalu lagi happy gitu kan kalau lagi naik jet ski. Gitu. So itu bebal. Kita tahu kebenaran, tapi kita menolak. Kita tahu kebenaran, kita belajar sepanjang sebulan bahwa we are accountable for every word that we say. Kita accountable, kita bertanggung jawab untuk setiap perkataan yang muncul dari kita, baik itu yang pahit, itu yang salty, itu yang pedes. All of those words, kita akan bertanggungjawabkan one day. Tapi orang yang menolak kebenaran akan bilang, it's just a joke. Saya juga sering digituin. Sama-sama tahulah. So, bebal. Atau ketika kita mendengar firman bahwa, hey, apa yang kamu punya sudah ditebus oleh Tuhan, sehingga semua yang kamu punya, waktu saya bilang semua, time, money and talent, semua Tuhan yang percayakan ke kamu itu punya Tuhan dan harus dikembalikan ke Tuhan. Dan kita berpikir, oh saya udah ke gereja, saya udah memberi. Jangan minta apa-apa lagi dari saya. Ada yang sudah, rajin persembahan dan perpuluhan. Gue sih puji Tuhannya perpuluhan gak pernah bolong ya. Tapi pelayanan gak mau. Dengerin orang curhat gak mau. Nah, I don't have time for those, teman-teman dangkal itu. Gue gak punya waktu. Yang penting gue sudah memberi. Hey, your time, your money, and your talents. Itu semua dari Tuhan dan perlu dikembalikan buat Tuhan. Atau, oh ya, saya udah pelayanan. Saya gak usah perpuluhan dong. Udah gak dapat apa-apa, suruh perpuluhan. Gitu kan. Careful. Semua yang kita diberikan, hidup kita bukan punya kita lagi. So, be faithful and be obedient sama apa yang disampaikan. Sama apa yang Tuhan suruh. Oke? So, itu apatis dan bebal. Kalau orang yang apatis atau orang yang bebal, bukan targetnya dari iblis. And we wonder kayak, kamu gak akan hidup dengan santai. Karena kamu gak dikejar atau dihajar atau diserang sama iblis, bukan berarti hidup kamu santai. Kamu tetap ikut rat race-nya dunia. Ngejar apa yang valuable buat dunia, tetap capek-capekan. Tapi hidupnya tidak lagi berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. So, jangan jadi orang yang apatis. Jangan jadi orang Kristen yang beribadah tapi apatis. Jangan jadi orang Kristen yang beribadah tapi bebal. I'm sorry to say, tapi at least short term, mendingan gak jadi orang Kristen. Mendingan hari Minggu cari kerja. Mendingan hari Minggu cari gig.
Dulu kalau dengar di ibadah umum gitu ya, kalau saya dengar di ibadah umum tuh kayak kastanya tuh paling rendah. Maaf ya, kastanya paling rendah yang buka toko di hari Minggu gitu. Ini om tante itu buka toko di hari Minggu gitu kan, jadi omongan om tante lainnya kan. Ih nggak bisa dia tutup sehari aja, udah nggak nyari Tuhan loh. Itu zaman dulu loh. Interestingnya zaman sekarang kita bangga kalau punya gig di hari Minggu. It's a gig economy. Saya perlu cari uang. Cari Tuhan bisa setiap hari. Exactly why manusia mulai meninggalkan ibadah. Oke? Careful. Jangan jadi orang yang tidak disegani iblis. Kita tumpul banget kalau kayak gitu. Yeremia 18, a very good passage bilang kayak gini, ayat ke-1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. So Tuhan suruh Yeremia pergi ke rumah seorang tukang periuk, dan apa yang dia lihat di sini adalah sebuah revelation buat setiap kita sebagai orang percaya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, kata Tuhan. Kalau tukang periuk ini aja, yang moldnya gagal, yang bejananya gagal, dia nggak buang loh. Dibentuk lagi loh. Lihat, apabila bejana yang dibuat dari tanah liat di tangannya rusak, maka tukang periuk itu rework menjadi bentuk lain sesuai apa yang baik menurut pandangannya. I'm just gonna stop here for some of you. Mungkin ngeliat ini kayak, hey, gue udah terlalu berantakan. Gue ke gereja juga terlalu berantakan. Nobody knows the real me yang sudah hancur. This is the truth. Tuhan lagi bilang sama kamu, masakan aku tidak kayak tukang periuk ini yang bisa hancurin kamu dan bentuk lagi sesuai desain yang aku pengen. Hey, I know some of us we have a biggest mistake. We have the biggest sin. Yang mungkin gak ada yang tahu, cuma kita dan Tuhan. But this is the truth. Tuhan lagi bilang, bukankah aku? Kalau kamu setia, datang aja terus. Setia datang aja terus beribadah. Setia datang aja terus ke hadirat Tuhan. Bukankah aku bisa bentuk kamu ulang sesuai yang aku pengen? Do we question our God yang bisa melakukan itu? Bukankah aku sama seperti tukang periuk ini? Demikianlah firman Tuhan. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Isn't this the biggest, the best, the good news buat kamu dan saya? Nggak peduli seberapa hancur kamu, bisa karena kesalahan sendiri, bisa karena situasi kamu, it doesn't matter. Karena si tukang periuk kita bilang bahwa, hey, bukankah aku bisa memold kamu sesuai dengan sesuai apa yang baik dengan pandanganku. So why do you come to church? Kenapa kamu perlu tertanam di gereja week in, week out? Kenapa kamu perlu ke gereja? Kenapa kamu perlu beribadah? Kenapa kamu perlu cari Tuhan? Kenapa kamu perlu pelajari sendiri Alkitab? Kenapa kamu perlu childlike dependence upon God? Kayak anak kecil yang kamu nempel sama Tuhan, cari Tuhan. Kita perlu kayak gitu. Kenapa? Karena dia tukang periuk kita. Tanpa nempel sama tangan dia. Gimana caranya kamu bisa dibentuk? Kebayang ya? Hopefully kebayang. Orang yang bisa dibentuk sama Tuhan adalah yang nempel di tangannya. Bener gak? Dia Tuhan, dia bisa bilang, ubah periuk ini jadi bagus, bisa gitu. Tapi kan in this context, yang Tuhan perlihatkan pada Yeremia adalah yang di tangan dia. Kalaupun hancur, dia kayak, do you question me? Really? Bukankah aku Tuhan yang bisa membuat yang lebih baik daripada apa yang kamu lost kemarin? Hello. This is the good news for every one of us. Jadi kita cari Tuhan, kita beribadah, kamu jadi orang Kristen itu bukan cuma sekedar program Natalan dan Paskah dan program ibadah Sunday service. No, it's more than that. Ini adalah sebuah pengubahan hati. Hidup bergereja bukan cuma datang ke program ibadah atau komsel dan persembahan dan partnership. No, it's more than that. Hidup bergereja adalah kondisi memberikan hati kamu, hati saya, dibentuk day after day, week after week, secara permanen sampai either kita yang pulang ke Tuhan atau Tuhan yang datang duluan ke sini. Very good. Why?
Do we come to church? Karena kita mengizinkan hati kita dibentuk. Kita mengizinkan hati kita diingatkan waktu tadi nyanyi. Kayak, same power lives in me. Kenapa gue takut banget hari Senin? Kenapa gue takut banget minggu ini dengan the big meeting, the big pitching that you have, the big presentation yang mungkin kamu punya, the big apapun, the big business discussion, the big decision yang kamu buat. Why do I afraid? If the same power that crushed the enemy, yang mengalahkan maut, the same power lives in you. Okay? So, why do we go to church? Bukan cuma sekedar ibadah yang megah, bukan cuma sekedar khotbah yang nampol, tapi kita bawa hati kita buat di shape kayak sama tukang periuknya. Oke? Very good. Setiap kebenaran yang kita terima, setiap nyanyian yang kita deklarasikan membantu hati kita dibentuk. So kita ready. Besok masuk minggu yang baru. Badainya boleh makin gede. Winter is coming, gak apa-apa. Karena hati kita udah siap. Karena hati kita selalu disiapkan waktu kita datang ke Tuhan. Oke? Nah, yang jadi kendala adalah kayak gini. Kalau saya ambil contoh, bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Mereka tahu tanah perjanjian. Mereka lihat tanah perjanjian. Sudah lihat, mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Yang jadi isu adalah kenapa 40 tahun, meskipun mereka tahu tanah perjanjian, mereka tidak tahu mereka perlu upgrade ke level apa buat bisa menikmati tanah perjanjian. I hope you get this. Dia lihat janjinya, dia pengen janjinya, tapi dia tidak tahu versi dia yang hari ini tidak bisa menikmati janji yang itu. Saya bikin ini kayak, I dumb this down supaya kamu ini ya. Saya contoh yang paling sederhana. Aku berdoa punya pasangan yang takut Tuhan, wangi, kaya, gitu ya, ya kan? Habis itu gelarnya banyak, habis itu mobilnya kalau bisa ini ya mewah gitu ya. Aku berdoa supaya dia yang takut orang tua, perpuluhan gak pernah bolong dari umur 5 gitu ya. Aku mau yang kayak gitu, suka baca firman, bisa memimpin aku dalam seluruh kebenaran, kayak Roh Kudus gitu kan. You want that? Gak apa-apa. Kamu doain biar kamu dapat pasangan kayak gitu, gak apa-apa. Pertanyaannya, versi kamu yang hari ini, ketemu nih sama dia, kabur gak dia? Sorry. Saya harus cari yang sepadan gitu kan, kata dia, jangan kayak gitu. I hope you get this, right? Cuma karena kamu tahu janji Tuhan apa, bukan berarti kamu cuma nungguin kapan Tuhan bawa saya ke sana. So it's not a geographical atau physical location. It's your heart state. Hati kamu perlu ada di posisi yang siap menghidupi dan menikmati janji tersebut. Oke? So apa yang kamu doain hari-hari ini? Apa yang jadi doa kamu yang Tuhan belum jawab hari-hari ini? Pertanyaannya bukan kapan Tuhan jawab aja. Yes, itu pertanyaannya. Keep knocking, keep seeking, keep asking. Tapi pertanyaan yang real adalah, apa hati saya seperti apa yang harus saya ubah supaya saya siap ada di sana? Dan ini yang terjadi sama Daud, bukan? Waktu dia habis diurapi jadi raja, it takes sometimes buat dia setia sama, dia tahu bahwa dia perlu setia sama dombanya yang 2-3 ekor dulu. Baru Tuhan bisa percayakan dia the whole kingdom. This is the same thing. Jadi hati yang dibentuk minggu demi minggu secara permanen, ini adalah kekristenan, ini adalah bergereja. Nah, ada satu kondisi yang saya perhatikan muncul di hidup saya. First and foremost, let's be clear here, muncul di hidup saya dan bahasa kerennya waktu saya kemarin research about this, bahasa kerennya adalah functional atheist. Secara teologi mungkin mengerti Trinitas, secara teologi mengerti Tuhan mati buat saya, secara teologi mengerti Roh Kudus yang menginisiasikan supaya saya bisa terima Tuhan, mengerti. Tapi cuma karena secara teologi mengerti, secara fungsi hidupnya seperti tidak ada Tuhan. Dan this is a very dangerous one. Ini yang dibilang secara lahiriah mereka hadir, tapi mereka memungkiri kekuatan Tuhan. The Christian atheist. Kalau saya coba cari, apakah kehidupan kita itu sebenarnya kita lagi mengarah jadi orang-orang Kristen yang sebenarnya the Christian atheist kalau disebut. Nah, ini ada beberapa symptoms yang saya coba pikir-pikir. Dan kalau kamu cek lebih dari satu,
This word of God is for you. As this is for me. For me ini lebih dari satu. Yang pertama, bagaimana cara kamu tahu kalau kamu adalah seorang yang functionally ateis sebenarnya? Meskipun kamu bilang dan di KTP kamu Kristen. Kesatu, kehidupan kita dipimpin dengan logika dan rasional semata. Kalau setiap keputusan yang lu buat, itu lu buat dengan spreadsheet. Di mana faktor Tuhannya? Ouch, Merrick. Ya nggak sih? Kalau setiap keputusan yang lu buat, kayak hikmatnya tuh cuma datang dari diri sendiri, cost-nya apa, benefit-nya apa, hitung sendiri, gambar-gambar sendiri, di mana faktor imannya, di mana faktor Tuhannya. Kapan terakhir kali you need to make a decision and you ask God, Tuhan, haruskah aku berpacaran dengan dia? Tuhan, should I stay in this relationship or should I go? Tuhan, haruskah aku beli barang mahal ini atau tidak perlu? Hey, sangat gampang kalau pilihan yang ke depan kamu tuh hitam atau putih ya. Tante Potifar atau kabur, kayak Tuhan kabur gitu kan ya. Itu secara rasional gampang gitu. Tapi kalau, come on. Berapa banyak sih decision di hidup kamu yang semudah itu? Enggak kan? Banyak kan sulit kan? Pilih S2A atau B? Pilih company A atau B? Melanjutkan bisnis atau tidak? Membuka bisnis baru atau tidak? Gak ada clear hitam di atas putih di Alkitab yang bisa membantu kamu. That's where the helper, Roh Kudus, itu adalah lokasi di mana kekristenan kamu, the power of God, harusnya kita activate. Yang selama ini kita underutilize. Kebayang ya, ini kayak punya iPhone 14 gitu ya. Terus kamu pakai cuma buat BBM. Kenapa gitu? Sorry, nggak tahu BBM tuh BlackBerry Messenger. In the past, some of us older millennials, we use that to, communicate every day. Kamu bisa kebayang ada orang yang beli the latest smartphone di 2022 dan cuma pakai BBM doang. Kuno banget, underutilized banget gitu kan. Kamu bisa jadi influencer, kamu bisa bikin konten, kamu bisa make great things with that phone, but what you do is only, the small stuff. Saya sih yang penting bisa SMS, telepon sama BBM cukup lah gitu kan. Hey, kita ketawa ketika when it comes to iPhone. when you come home dan kamu berdoa di kamar dan kamu lihat ada Roh Kudus dalam diri kamu, bukankah lebih parah? Halo, punya Roh Kudus nggak pernah nanya coy, nggak pernah doa sebelum meeting, nggak pernah doa sebelum bikin presentasi, nggak pernah doa sebelum pitching, nggak pernah doa sebelum ngejar orang, nggak pernah doa sebelum menerima penyataan cinta atau tidak gitu kan. Hey, bukankah kita lebih parah? Kita underutilize Roh Kudus yang ada di setiap kita. Masalahnya Tuhan bilang seek and you will find. Cuma barang murahan yang ada di mana-mana gitu, kayak di pinggir CL gitu kan. Cuma barang murahan yang ada di mana-mana. Kalau the helper, Roh Kudus, Tuhan bilang, kalau Tuhan, jawaban Tuhan, wisdom Tuhan selalu dibilang tersembunyi. Selalu dibilang seek and you shall find. Ask and you shall receive. Knock and it will be open for you. Pertanyaannya, do we still seek and ask and knock? Seringkali tidak kan. Kehidupan kita cuma, spreadsheet, logika dan rasional semata. Kita memilih gereja berdasarkan situasi emosional. Percuma kita datang ke sini. Gak pernah ada yang shalomin gitu ya. Gak pernah diajak pelayanan. Udah selesai, udah aja gak pernah diajak ngobrol. Secara emosional. Kalau gitu mendingan di tempat lain. You choose church cuma karena kondisi emosional. Itu Christian atheist. You choose church di mana kamu bisa tertanam. Karena waktu kamu tertanam, hopefully Tuhan memberi pertumbuhan. No, tidak ada pendeta yang memberi kamu pertumbuhan. Jangan percaya itu. Karena Alkitab menulis, Paulus menulis. Paulus menanam, Apolos menyiram. Yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan. Ini yang kita sering salah kan. Saya gak bertumbuh di gereja ini. Lu lagi nyalain Tuhan coy. Karena yang memberi pertumbuhan, Tuhan. Tugas dari pelayan adalah membuat tertanam dan menyiram dengan siraman rohani. Something like that. Oke. Ketiga, kita tidak lagi berdoa dalam mengambil keputusan. Keempat, kita melihat networking dan kerja lebih penting dari iman dan ibadah. Kalau ada kesempatan, calon bisnis partner datang di hari Minggu, would you pick NLC over meeting them? That's the question.
The Christian atheist akan, networking. Ini Tuhan yang udah buka jalan, masa saya tutup cuma untuk ibadah? Kebalik coy, gitu ya. Kenapa ya? Oke? Kita tidak punya hubungan konsisten dengan Tuhan. Punya hubungan konsisten dengan Tuhan, bukan cuma waktu dengar khotbah di hari Minggu. Christian atheist. Alkitab tidak mempengaruhi pandangan kita dalam beroperasi di dunia. Worldview kita tidak lagi influence dengan apa yang ditulis di Alkitab. Kita lebih cepat berbicara. Nah ini saya mau highlight. Kita lebih cepat berbicara mengenai kekurangan gereja, kekurangan pemimpin gereja, dan kekurangan saudara seiman. Lebih cepat dari berdoa untuk mereka. Again, I told you, saya mendapati diri saya tik beberapa poin waktu saya bikin ini. Apakah kita lebih cepat bicara mengenai kekurangan gereja, kekurangan pemimpin gereja, apalagi gereja sendiri, dan kekurangan saudara seiman kita jauh lebih cepat? Iya tuh. Kan, dia masih gitu aja. Jauh lebih cepat daripada doain mereka. Because it's your calling. Panggilanmu yang sepadan di NLC bukan cuma jadi WL atau jadi singer atau khotbah. Panggilanmu yang sepadan di NLC adalah, kamu lihat saudara seiman kamu jatuh, you lift them up. Kamu lihat saudara seiman kamu yang butuh pertolongan, you help them. Time, money, talent, doain mereka. Tegur mereka. That's your role in this community. Oke? Kita hidup tanpa komitmen untuk menundukkan diri atau memberi diri dalam tubuh Kristus. So, orang yang ateis, I would say, akan hidupnya komitmen free dari tertanam dan dari gereja. Soalnya it's easier. Karena di gereja, community itu bekerja ketika waktu kamu salah, kamu ditegur. That's quite good actually. Community itu work ketika waktu kamu salah ada yang negur. Itu community. Kalau enggak, itu gereja. Kalau enggak, kamu menyebut itu gereja, tapi kalau kamu salah, nggak ada yang tahu dan nggak ada yang negur, jangan-jangan kamu belum tertanam cukup dalam. Kamu nggak membiarkan diri kamu vulnerable enough buat orang bisa ngobrak-ngabrik cara pikir kamu. So, perlu komitmen untuk menundukkan diri, memberi diri, membagi diri dalam tubuh Kristus. That's not me. That's what Paul said. Oke? Nah, orang yang functionally ateis ini, kita bisa tetap datang ke gereja. Christian ateis ya. So you can know, sebagai orang Kristen yang sudah tahunan pelayanan dan ibadah, kalau ditanya, sorry nih gue lagi mau ingetin teman gue, lu tau gak ayat pengampunan? Oh, I'm glad you ask, gitu kan ya. Ada 10 ayat pengampunan di Alkitab, yang lu mau yang versi mana nih? Yang versi sengaja salahnya, apa yang gak sengaja? Kayak, I know everything. Lu mau yang dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? I know, because dari penyerahan anak gue udah di GBI Sungai Yordan, gitu kan ya. I know everything. Hey, you know what? Cuma karena kamu tahu, bukankah seringkali tetap butuh keajaiban buat kamu bisa mengampuni? Kamu bisa tahu setiap ayat mengenai cast your worry upon the Lord, datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jack Sparrow apa lagunya? Maksudnya ya bukan Jack Sparrow, just the Sparrow ya. You know, Sparrow aja dipelihara Tuhan, apalagi lu. Kayak kamu tahu semua ayatnya. Pertanyaannya, when Monday comes, do you still worry? Karena kita mengandalkan kemampuan kita dan willpower kita untuk menghidupi firman Tuhan. Padahal Tuhan udah bilang, hey, I will send you a helper. You cannot do this on your own. Kamu gak bisa obey on your own. You need a helper. Tapi kita gak pernah utilize. Paham ya? Kita gak pernah utilize. Kita tahu setiap ayat mengenai rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Rancanganmu lebih tinggi dari rancanganku. Oke, that's fine. Kamu nyanyiin, kamu put jadi wallpaper. Pertanyaan saya, the next time kamu di PHK, the next time kamu di reject sama new company, does that word resonate dan bilang, hey, I'm still okay? Butuh keajaiban, butuh miracle untuk kita bisa ada di posisi yang sekuat itu. Kalau bahasa di Alkitabnya, can you help? Next slide. Butuh childlike dependent on God. Perlu menjadi seperti anak-anak. This is the first time saya memahami artinya Matius 18 ayat 3 yang berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. You heard that a million times. Tapi apa artinya menjadi seperti anak kecil? Interestingly,
Stubbornnya saya, until ada Nolan, saya baru mengerti. Kenapa? Karena Nolan need me every time. Dia kepanasan, dia nyariin saya sama Tessa. Dia kedinginan, dia nyariin saya sama Tessa. Udah pas nih temperaturnya 24, tetap nyari saya sama Tessa karena dia bosan. Dia bosan, dia nyari saya sama Tessa. Dia senang, dia nyari saya sama Tessa. Dia sedih, dia nyari saya sama Tessa. Dia kenyang, dia nyariin saya sama Tessa. Kadang kalau saya jalan, dia palanya sampai muter gitu. Mau kemana gitu ya. Kayak, dia lapar, dia kenyang, dia sedih, dia marah, dia kedinginan, dia kepanasan. Dia nyariin orang tuanya. This is seperti anak kecil. Ya kita nyari Tuhan. Ya, you can continue. Sesering apa sih kamu dependent sama Tuhan? Kalau seperti anak kecil, kayak on every situation, you seek God. Di Matius 19:14 dibilang, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Let's be honest. Pertama kali saya baca ini, saya pikir, nanti di surga pemiliknya adalah anak-anak kecil. What does that mean gitu? Artinya apa gitu kan? Apakah di surga cuma semuanya anak kecil yang punya gitu ya, pemiliknya. Kalau kamu mau ngapain nanti di surga, mesti approval dari anak kecil gitu. Enggak ya? Waktu dibilang bahwa, biarkan mereka datang kepadaku, orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga tidak bicara tentang physical place. Kerajaan surga bicara soal prinsip. Kerajaan surga sama seperti ladang, sama seperti kerajaan surga adalah sama seperti seseorang yang datang dan kemudian memberikan talenta. Kerajaan surga adalah sama seperti semua perumpamaan Tuhan mengenai kerajaan surga tidak bicara soal a physical place, dia bicara soal a new mindset, a new principles, kebenaran yang dihidupi. Dan kebenaran yang dihidupi ini hanya dimiliki orang yang seperti anak-anak. Maksudnya apa? Ao doang gitu. Oa gitu. Enggak. Seperti anak-anak artinya punya childlike dependence on God. Now I understand. Mereka yang nyari Tuhan selalu, mereka bisa menghidupi kerajaan sorga di kantornya. Mereka bisa menghidupi kerajaan sorga di rumah tangganya yang penuh challenge. Mereka bisa menghidupi kerajaan sorga di keluarganya yang berantakan. Karena mereka pintar, karena mereka Bible study. No. Karena mereka seperti anak-anak yang punya childlike dependence on God. Lagi promosi cari Tuhan. Lagi didegradasi cari Tuhan. Lagi difitnah cari Tuhan. Lagi digibahin cari Tuhan. Lagi habis fitnah orang cari Tuhan. Tuhan ampun. Lupa ya tadi gitu kan. Seorang yang anak kecil selalu cari Tuhan. In a good season, in a bad season. Bukan cuma Tuhan nyertai kamu on highlands and low, tapi kamu cari Tuhan di highlands ataupun di lembah. Oke? Anak-anak itu yang mempunyai kerajaan surga. Ibrani 11 ayat 6 yang tadi saya sebut. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Interesting. I wouldn't kategorize Tuhan sebagai orang yang jual mahal, tapi ayatnya bilang bahwa Tuhan akan menyatakan dirinya, akan memberi upah. Kalau kamu baca di terjemahan lain, please do so. Baca ESV-nya, baca NIV-nya, baca KJV-nya. Dia akan membuka dirinya, dia akan menyingkapkan dirinya kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan saya yakin kita nggak bisa mengkategorize sungguh-sungguh mencari Tuhan cuma dengan datang ibadah 2 jam per minggu. Itu pun resah di menit ke 90. Lama banget. Oke? Hanya orang-orang yang sungguh mencari Tuhan, itu yang akan memberi upah, it's not just about berkat. By now you should know. Oke? Seberapa banyak dari kita menanam, kita nyiram karir, kita sibuk bangun karir, bangun bisnis, bangun diri supaya lebih baik. Kita menanam dan menyiram karir, pelayanan, rumah tangga, keluarga, bisnis kita lupa bahwa the only factor yang bisa bikin pertumbuhan cuma Tuhan. How stupid can we be? Kita berpikir kalau saya bisa cari pupuk yang lebih bagus, kalau saya bisa cari tanah yang lebih gembur di tempat lain, saya yakin I'll be satisfied and I'll be enough. Would you? Karena di situ dibilang bahwa kamu bisa nanam, kamu bisa nyiram sampai bego gitu ya. Tapi hanya Tuhan yang memberi
pertumbuhan. So, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, we are living a very dangerous life, bukankah begitu, teman-teman? Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, kita cuma mengandalkan kepintaran kita cuma mengandalkan kemampuan kita. Lebih-lebih kita nggak nanam dan nyiram. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Hey, lu masih harus nanam dan nyiram, by the way, gitu ya. So, even kalau kamu nanam dan nyiram pun, don't rely on your own understanding and your own strength. Karena cuma Tuhan yang beri pertumbuhan. Kalau ada satu orang yang kamu perlu dapat approvalnya, meskipun kamu udah dapat, adalah Tuhan. Not your boss, not your husband, not your in-laws. Kalau ada satu orang yang kamu perlu kejar approvalnya, itu Tuhan. Udah di-approve, nggak apa-apa, kejar lagi. Karena cuma Dia yang bisa beri pertumbuhan. Oke. Nah, masalahnya beberapa dari kita yang Kristen, yang pelayanan, ataupun yang pelayanan di luar, atau yang kamu menghidupi panggilan Tuhan yang luar biasa, which I know some of us, most of us, all of us menghidupi panggilan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai baker, sebagai accountant, sebagai dokter. Kita menghidupi panggilan kita. Hati-hati, jangan sampai kita sibuk mengejar bagaimana jadi orang yang diandalkan Tuhan, tapi kita lupa mengandalkan Tuhan. Kita sibuk kejar gimana caranya supaya Tuhan bisa andelin saya di NLC. Ganti NLC dengan whatever, your company, your family, and your household. Gimana caranya saya bisa jadi orang yang diandalkan di House of Jonathan, gitu ya. Tapi saya lupa mengandalkan Tuhan yang harusnya jadi source saya. Oke? Jangan sampai kita lebih sibuk mengejar gimana caranya supaya saya jadi dampak. Dan kita lupa siapa source dari dampak tersebut. Galatia 3, masih oke ya? Galatia 3 lebih jauh. Lebih kasar, maksud saya lebih jauh. Lebih kasar. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. I mean, ada yang, shalom teman-teman NLC, yang bodoh gitu, nggak ada ya. Bahkan not even me berani melakukan itu. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya karena pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? It's very harsh. Kamu telah mulai dengan roh. Careful. This is for every one of us. Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Hey, Roh Kudus tuh kerjanya bukan pas SHDR doang, guys. Roh Kudus tuh kerjanya bukan pas kamu terima Tuhan nangis-nangis di retret atau di KPM atau di Starlight or whatever. Roh Kudus tuh bukan cuma, apakah kamu sebodoh itu, kata Paulus. Apakah saya sebodoh itu? Berpikir bahwa Roh Kudus itu perannya di situ doang. Padahal dan kamu sekarang mengakhirinya, kamu menghidupi keselamatan kamu di dalam daging. Ouch. It's such a revelation for me, to be honest. Kayak, kenapa saya cuma mengandalkan Roh Kudus di waktu-waktu pengusiran setan? Di waktu-waktu ada orang sakit dan mau mati, Roh Kudus bekerja. Why don't I activate that Holy Spirit in me on my meetings? On my team meetings, on my OKR setup, on my family. Waktu saya mandiin Nolan, why don't I activate the same Holy Spirit with all of that power in my everyday's life? Bukankah saya lagi underutilized apa yang Tuhan sudah berikan? Bukankah saya secara lahiriah berkhotbah tapi memungkiri kekuatan Roh Kudus di dalam saya? We okay? Apakah kamu sebodoh itu? Kenapa Roh Kudus yang dikasih cuma kamu pakai buat salvation? Kira-kira kayak gitu. You can use that untuk ganti habit kamu yang bobrok. You can use that untuk ganti cara handle uang kamu yang bodoh. You can use that untuk hentikan hubungan kamu yang toxic. You can use that to control your tongues. Why are you stopping just on salvation? Ini gila banget. Buat saya ini gila banget. So, what we do dengan kekuatan kita sendiri, benar gak ya? Dengan kekuatan kita sendiri, kita berusaha mengampuni suami setiap hari. Kita berusaha mengampuni istri setiap hari. Kita berusaha mengampuni in-laws, mertua setiap hari. Kita berusaha menjaga damai sejahtera kita sendiri setiap hari dengan kemampuan kita sendiri.
Kita berusaha memenuhi segala kebutuhan dengan kekuatan kita sendiri. Padahal ada ayatnya. Allahku akan memenuhi semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Padahal ada ayatnya. Hei, kamu mengampuni karena kamu sadar bahwa kamu lebih dulu diampuni. Kita mencoba menjaga damai sejahtera gimana caranya supaya di kerjaan saya, di rumah, di keluarga, dan di pacaran saya nggak ada isu. Capek gak? Let's be honest. Nggak usah ngomong kencang-kencang, takutnya ada di sebelah kamu. Cuma capek kan? Exactly, karena you shouldn't do that on your own. Karena Tuhan bilang, the real peace, damai sejahteraku, ku berikan bagimu. Damai sejahtera yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia. Dan kita kejar damai sejahtera dari dunia. Kalau saya promosi lagi, kalau saya nambah 20% aja, I'll get that peace. Biasanya kamu udah dapat. Bener gak? Dalam 1-2 tahun. Did you find that peace? Usually enggak. Karena the real peace, the real damai sejahtera bukan berasal dari on our own, tapi dari Tuhan. Komitmen, pelayanan, komitmen ke komsel, komitmen ke gereja, komitmen cari Tuhan. Can you do that on your own? Let's be honest here. Susah banget gak sih? Ini adalah hal-hal yang kita coba kejar dengan kemampuan kita sendiri. Bertobat dan berubah. Udahlah ya, gak usah dijelasin lebih jauh ya. Capek ya. Maksudnya kayak, ya Tuhan susah banget sih. Gue masih aja ngomongnya kayak gitu. Kadang suka mikir gak sih sendiri? Bagus ya kalau kamu mikir ya. Kayak, aduh, kok gue masih ngomongnya kayak gitu ya? Kok gue masih kasar ya? Kenapa gue masih ngumpat ya? Kenapa gue masih gibah ya barusan ya? Gak bisa, Bapak. Is this who I am? Should I accept this as who I am? The answer usually no. Kenapa kamu gak sukses-sukses? Because we try to do that on our own. Kita gak minta Roh Kudus, kita gak activate helper yang bisa bantu kita untuk melakukannya. Ada satu raja yang bisa dibilang he has everything. Dia punya talent, dia ganteng, definitely. Kedua, dia punya talent, dia bisa main musik. Dia pandai bermazmur, verbally very very smart gitu ya. Jadi kalau ada tik kayak kepintaran kamu apa, verbal smart, yes gitu kan ya. Terus dia musicalities, yeah gitu kan, karena dia main kecapi gitu ya. Terus kayak bisa perang, yes gitu ya. Bisa bunuh beruang, tik gitu ya. Bunuh raksasa, tik, kayak he can do anything. Dia punya resources juga, karena dia udah jadi raja. Dia punya resources, dia punya kingdom, dia punya talents, dia punya time, dia punya money. Mazmur 121, ketika dia dalam kondisi sulit, apa yang Daud katakan? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Interesting. Karena, you know what? Kalau kamu bayangin kamu jadi Daud, dia nggak perlu melayangkan mata ke gunung, guys. Dia cukup lihat ke treasury dia, pertolongannya masih ada di situ. Hey, dia orang kaya, come on, dia raja, man. Dia cukup lihat ke Yoab, boleh hitungin lagi pasukan gue ada berapa gitu ya. Aman. Tapi enggak, setiap di dalam kesulitan, I look upon the Lord. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku ya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia punya segalanya, tapi dia tahu the real helper, bukan partial helper. The real helper adalah Tuhan di hidup dia. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Oke? Daud recognize this. Dan ada satu lagi yang saya mesti bacain buat kalian, yang cukup mind blowing, karena saya nggak pernah look at this passage this way sebelumnya. Yang sama ya, berbicara soal childlike dependence on God, sama kayak Daud, meskipun dia punya banyak resume dan banyak resources, dia tetap mengandalkan Tuhan. Di Lukas 24, ceritanya, I give you the long story short. Ada seorang Tuhan yang menjadi manusia. Terus dia 3 tahun pelayanan. Ada 12 orang di sekitar dia. Di 3 tahun pelayanannya yang ngeliat dia setiap hari. Punya portfolio, punya principles, punya catatan khotbah yang paling lengkap. 12 orang ini gitu ya. Tapi kemudian si orang ini, si Yesus ini, dia harus pergi ke Bapa. Dia harus kembali ke Bapa. So dia harus meninggalkan murid-muridnya. Right? If anyone on earth that day yang paling bisa strong untuk menjalankan misinya Tuhan siapa? 11 orang ini bukan sih? Come on. Iya kan? I mean, ya mereka melihat badai diredakan. Mereka melihat Lazarus dibangkitkan. Mereka melihat apa lagi? Mereka melihat 2000 babi gitu ya. Pengusiran setan. Mereka melihat setan pun mengakui dia adalah anak Allah. Mereka melihat kubur kosong. Mereka melihat dan mencucukan
ke tangan yang bolong. If anyone on earth yang bisa menjalankan misi Tuhan on their own, siapa? 11 santo ini kan, 11 orang kudus ini kan, 11 rasul ini kan. Interestingly, Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, ini setelah Yesus bangkit ya, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam hukum Taurat dan kitab Nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Guys, bukan cuma mereka 3 tahun sama Tuhan, Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini hal-hal yang kayak Nikodemus sama, kalau jadi Nikodemus ya, kalau jadi imam besar pengen dong, ya nggak sih? Kayak belajar tahunan, kayak masih nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Ayat 45, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci loh. Mereka ngerti, mereka bukan cuma punya kekuatan dan punya resume dan punya pengalaman jalan sama Tuhan, mereka mengerti kitab suci loh. Oke, kalau ada orang yang bisa ngejalanin misinya Tuhan, mereka. Ayat berikutnya, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. 48, Tuhan confirm yang tadi saya katakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Murid-murid ini udah see everything, udah understand wholly the kingdom of God, udah mengerti Alkitab. Ayat 49 yuk, baca yuk. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Yaitu Roh Kudus, benar ya? Tetapi, kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. I don't know. Did you get this? Did you miss this? Even orang yang udah ngerti kitab suci dan udah jadi saksi pelayanan Tuhan, you cannot do anything sampai kamu diperlengkapi dengan power of God. Lu yang berdarah-darah kayak gue. Hari ini ngehidupin kekristenan kita berdarah-darah. Capek gak sih? Interesting, karena murid-murid Yesus aja, Yesus bilang, kamu cannot do that on your own. Kamu bisa punya the perfect understanding of kitab suci. Kamu bisa jadi saksi hidup sama aku 3 tahun. You still need diperlengkapi kekuasaan. You still need this power of Holy Spirit. Bahkan murid-muridnya pun Tuhan gak kasih mereka maju sampai kamu dipenuhi Roh Kudus. Dan hari ini kita maju kayak Rembo kan? Kita pilih pasangan kayak Rembo bukan? Kita nentuin tanggal pernikahan kayak Rembo. Kita mengatur keuangan keluarga kita kayak Rembo. Kita nggak lagi tanya Tuhan, kita pakai kekuatan kita pakai kepintaran kita untuk milih kerja, milih bisnis, milih pasangan, milih gereja. We think we know. Even orang yang tahu semuanya pun, Yesus bilang, don't do anything. Sampai kekuasaan itu muncul. Sampai kuasa itu ada di dalam kamu. Wow. I hope this inform you. Bukan cuma inform. This stir something within you. As it is stir something within me. Bahwa hey, I can know everything. Tapi tanpa ada kuasa dari tempat tinggi di dalam gua, gue cuma akan burning myself out. Oke? Saya suka satu istilah, mohon maaf ya kalau nggak semua tahu. Ada istilah tanker atau TB. Ya, beberapa yang tahu ya, kayak senyum-senyum aja gitu. Ada TB ya, jadi kayak dalam beberapa game gitu ya, ada TB atau tank, itu yang kayak, lu kayak receive all the damage. You have one job, terima semua ulti dan jangan mati gitu ya. Kayak stay alive please gitu ya. Supaya yang lain kayak bisa ngincer gitu kan. Ya, beberapa tahu lah ya. So you tank, ada tanker, ya dimana kamu kayak HP-nya perlu tebel, supaya kalau masalah datang, kamu nggak mati, supaya teman-teman kamu bisa ngebantu kamu dan counter attack, something like that. Don't worry kalau nggak ngerti. In the end, you know what? Kita kadang berusaha nge-TB-in hidup kita nggak sih? You think you can do it on your own. Nggak apa-apa, gue masih punya uang, jebret kena gitu kan. Nggak apa-apa, aku masih punya kamu, jebret sakit gitu kan. Aduh gimana dong gitu ya. Nggak apa-apa, aku masih punya rumah, jebret mau dipakai rumahnya gitu kan. Aduh Tuhan. Right? You are not designed to tank your life with your own strength. Kita nggak didesain untuk nge-TB-in hidup cuma dengan kekuatan kita sendiri. Seek God and pursue a childlike dependence on God. Cari Tuhan dan cari this dependence. Kejar sampai bilang kalau, hey Tuhan, really, cuma lu yang gue andelin.
Gue bisa punya S1 dari A, S2 dari B, spesialis dari C, it doesn't matter. Ketika gue gak mengandalkan engkau, I'm just burning myself out. This is church. Menjadi gereja, waktu kamu di-scattered, waktu kamu keluar, ini, mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan, dalam setiap keputusan. You are not designed untuk TB in your life on your own. You are not designed to tank your life on your own strength. Oke? Saya boleh jemput teman-teman present worship? Dan teman-teman yang ada di sini, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan, tapi, I would not let this day ends. Let's worship God. The most important thing bukan cuma firman Tuhan. The most important thing, lu percaya apa yang lu nyanyiin. Sorry ya, udah pakai lu gue ya. Ya, the most important thing, you look, you hear, and you declare setiap nyanyian yang kamu nyanyikan di tempat ini. Kenapa kamu perlu datang worshiping God sama-sama? Karena kamu lagi declaring to yourself that you need God. Kamu lagi declaring to yourself bahwa hanya Tuhan yang jadi jawaban buat kamu. So, you need help to keep Him first. Beberapa dari antara kamu kesulitan untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai yang terutama. Beberapa dari kita ngerasa kamu TB-in perasaan kamu. Kamu benci banget sama orang yang ada di sini. Kamu benci banget sama orang yang ada di rumah. Kamu nge-TB-in perasaan kamu, gak apa-apa. Gue harus pendem. Gue gak bisa ngampunin dia. Tapi gak apa-apa. Gue pendem dulu. Gue kan orang Kristen, gue mesti ngalah. Hey, you know what? You need help. Buat kamu yang perlu selama ini nge-TB-in mulut kamu, kayak ngecabein dan nge-TB-in gitu ya. Perlu dicabein dan perlu di-TB-in gitu. Kayak, I need to stop. I need to control my tongue. You know what? You need help. Buat kamu yang hari ini perlu nge-TB-in keuangan kamu. Kok kalau dihitung-hitung gak cukup ya? Atau kalau dihitung-hitung masih lebih, mendingan dihabisin. You need the wisdom of God. Kamu perlu help untuk say, hey Tuhan, I need you to help me manage my resources. I'm too greedy. Atau I'm too shopaholic untuk bisa manage this well. I need your help. Kamu yang ngerasa TB-in kehidupan parenting, lu capek banget, kayak this is a new season and it's very tiring. You know what? You need help to raise your kids, and the helper is there. Kamu yang ngerasa nge-TB-in karir kamu, kayak I need to perform, I need to be excellent. Dan kamu, within you, kamu tahu you're tired, you're dead tired. You know what? You need help, and the helper is there.